Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdus Salam dengan NPM 18124420. Di sini saya akan membahas mengenai konsep Islam dalam pengembangan sumber daya manusia dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang dibimbing oleh Ibu dosen Ibu Mardiah Agustina STHE MPDE. Baik, langsung saja kita memasuki kepada pembahasan mengenai konsep Islam dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempatkan kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, lalu ayat di atas dipertegas lagi dengan ayat yang lainnya yang terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, yang artinya wallahu alam, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa di muka bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lainnya beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Nah, dari kedua ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Tuhan memberikan kelebihan dan keutamaan kepada manusia daripada makhluk yang lainnya, sehingga kita sebagai manusia harus menjaga amanah dan tanggung jawab kepada Tuhan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sebagaimana terdapat dalam sabdanya Rasulullah SAW yang berbunyinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab dengan apa yang kalian pimpin. Dalam hadis lainnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma min 'abdin istara'ahu Allahu ra'iyah falam yakhutha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah, yang artinya tidaklah ada seorang hamba yang diberikan amanat kepemimpinan oleh Allah kemudian dia tidak meletakkan sesuai dengan nasihat Allah, kecuali dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Maka jelaslah konsep Islam menempatkan manusia sebagai khalifatullah fil ardh atau wakilnya Allah di bumi ini, yang bertugas memakmurkan bumi dan diberi amanah untuk mengajak sumber daya manusianya agar mengabdi kepada Tuhan dan memanfaatkan sebaik mungkin potensi dan kelebihan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Dari situ lahir lagi konsep Islam dalam mengembangkan potensi manusia, salah satunya menanamkan nilai-nilai kejujuran sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya wallahu alam, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, sehingga dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Qusairi bahwa kejujuran itu adalah pilar perkara, karena dengan kejujuran itu semua urusan menjadi sempurna dan teratur. Dari sifat jujur itulah manusia bisa menjalankan segala sesuatu sesuai dengan tugas yang diamanahkan Tuhan kepadanya. Dan dalam konsep Islam yang lainnya, Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat mulia dan sangat agung, yaitu untuk menjadikan manusia itu tunduk dan patuh kepadanya. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya wallahu a'lam, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Beribadah bukan hanya diartikan sebagai ritual menyembah kepada Tuhan semata, hablum minallah, namun juga segala aktivitas manusia dan yang berkaitan dengan manusia, hablum minannas, bisa bernilai menjadi ibadah pula jika kita niatkan untuk mencari keridhaan Tuhan. Nah, karena orientasi manusia adalah untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan, maka manusia diberilah akal untuk berpikir. Nah, dari sini lahir lagi konsep Islam dalam mengembangkan potensi manusia, salah satunya memerintahkan manusia untuk berpikir sebagaimana dalam Al-Quran surah Yunus ayat 101 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Nah, artinya wallahu alam, katakanlah perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Dari ayat tersebut Tuhan menyuruh manusia agar memperhatikan dan memikirkan segala apa yang ada di langit dan di bumi, agar manusia bisa mengambil pelajaran yang tersimpan di balik semua rahasia dan ciptaan Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya, konsep Islam terhadap pengembangan sumber daya manusia yaitu Islam menempatkan manusia sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai wakilnya Allah di bumi, dan Islam juga menginginkan agar manusia itu tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Tuhan. Islam juga berusaha mengembangkan potensi manusia. Nah, di antaranya yang telah saya sebutkan tadi ialah menanamkan nilai-nilai kejujuran dan menyuruh agar manusia menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.